Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. KPK buka peluang akan memanggil Bobi Kahiyang ya soal blok Medan. Wah ini semakin seru begitu kan. Jokowi semakin ketar-ketir ya. Jokowi semakin mumet ya melihat di persidangan Abdul Ghani ternyata nama Bobi, blok Medan dan kemudian Kahiyang putri seorang Jokowi mereka diseret-seret namanya begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat mempertanyakan apakah KPK mampu, apakah KPK berani memanggil itu semua. Padahal KPK bisa intervensi oleh presiden. Saya yakin dan saya yakinnya KPK tidak akan berani begitu kan. Jangan-jangan sudah dibisikin oleh seorang Jokowi begitu. Jadi artinya apa? Siapa sih yang punya blok Medan itu? Siapa mereka? Ini yang harus kita menemukan titik temu di situ. Kabarnya ada yang mengatakan saksi begitu kan ya, mengatakan ini punya Bobi, ada yang mengatakan ini punya istri Bobi ya. Ini kan masih simpang siur beritanya. Sehingga yang terjadi adalah ya saksi itu diperkuat. Kalau mereka sudah menyatakan seperti itu di depan KPK, di depan persidangan, silahkan ya usut mereka. Agar apa? Agar tidak menjadi sandra kepada orang. Apakah ada nuansa-nuansa korupsi suap, masalah suap tambang ini begitu kan? Ya, yang jenisnya adalah jenis nikel, maka ini harus diperiksa begitu. Si Bobi ini harus diperiksa, si Kahiyang juga diperiksa. Jangan takut, di balik ini semua ada masyarakat begitu. Dan sekarang kita lihat saja KPK sudah tidak dipercaya lagi, bisa diintervensi ya. Terus kemudian institusinya sudah seperti itu begitu. Di dalam tubuh KPK saja banyak yang kabarnya ya ada memainkan kong kali kong uang, ada korupsi, macam-macam di situ. Agar KPK kembali ke marwah yang baik, dipercaya oleh masyarakat, panggil saja siapapun. Di negara kita kan tidak ada yang kebal hukum begitu kan ya. Ini mencari keadilan. KPK buka peluang panggil Bobi Kahiyang soal blok Medan. Mari kita baca. Salut KPK, hebat kalau saat ini. Tapi pasca Oktober baru ya gue salut. Kalau adiknya ngalangin, buka juga kasus LP Pak dosen sejak 3 tahun lalu. Ya kalian nggak proses. Sikat saja bokapnya dan dah turun ya. Gue yakin RI1 ya jasai hormat proses hukum. Ya kita lihat saja, tunggu saja di situ. Haruslah ya sebagai warga negara kedudukan hukum itu sama. Jangan pandang bulu siapapun yang terindikasi, wajib periksa ya. Apalagi disebut dalam pengadilan, nggak usah nunggu tapi punya inisiatif jiwa pemberantas korupsi. Harus kuat bukan menunggu. Tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bisa mengintervensi ya percuma aja di situ. Maka jalan satu-satunya seorang Prabowo harus kuat ya. Harus kuat, harus benar-benar benar-benar diberantas hal-hal seperti itu begitu kan ya. Kalau ada nuansa-nuansa indikasi, kalau tidak ada sampaikan aja tidak ada begitu. Kenapa sekarang ini ya Kahiyang yang kemudian disebut di KPK malah yang memberikan klarifikasi adalah istana. Ini gimana begitu kan lucu begitu. Karena mentang-mentang anaknya Jokowi, terus kemudian Bobi yang mengklarifikasi adalah istana. Ini kan gimana begitu? Seharusnya kan Bobi datang ke KPK, Kahiyang datang ke KPK, minta mereka ditemukan atau bagaimana begitu kan? Kan setidaknya seperti itu sebagai warga Indonesia. Jadi saya kira kalau yang bermasalah yang kemudian blok Medannya adalah bermasalah dianggap satu begitu kan ya, ada nuansa-nuansa dugaan, maka kenapa istana yang memberikan klarifikasi itu? Ini kan kacau begitu ya. Mari ya kita baca ya beritanya ini seperti ini menarik. KPK buka peluang panggil Bobi Kahiyang soal blok Medan. Mari kita baca. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang memanggil ya Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya yang juga putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu. Hal ini merupakan ya buntut adanya fakta persidangan soal blok Medan dalam pengurusan izin usaha pertambangan atau YUP di Maluku Utara.
Demikian yang disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat ditanya soal pula peluang KPK memanggil Bobi dan Kahiyang dalam persidangan. Seperti ketika menghadirkan Bendahara Umum ya DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni dalam sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Artinya silahkan proses begitu kan. Silahkan. Kalau tidak ada indikasi silahkan lepas. Kalau memang ada indikasi silahkan lanjut. Di negara kita tidak ada yang kebal hukum ya. Ini negara kita bos. Ya percuma ada demokrasi ini, ada undang-undang ini kalau ada masih yang kebal hukum. Saya kira ini harus diberantas begitu kan. Nampaknya seorang Prabowo ya tidak begitu perhatian terhadap hukum kita, terhadap KPK kita. Padahal ini harus menjadi pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa Anies Baswedan dulu kalau mereka terpilih menjadi presiden akan memiskinkan ya, akan dimiskinkan di situ begitu. Biar menjadi efek jerah kepada siapapun. Ya nampaknya sudah bisa intervensi seperti itu ya, semakin masyarakat sudah semakin tidak percaya lagi begitu kan ya. Bahkan mari kita baca ini. Namun demikian kata Tessa, apabila ya keterangan di mantan gubernur Maluku Abdul Ghani Kasuba AKGK dan Kepala Dinas SDM Maluku Utara Suryandi Adili di persidangan tidak terkait langsung, maka akan dibuatkan dalam bentuk laporan pengembangan penuntutan untuk diserahkan pada pimpinan dan diputuskan dalam hasil ekspos untuk tindak lanjuti. Wah ya, pasti ketua pimpinan KPK melihat ya mengatakan akan menyelidiki, akan ya pelajari, akan mempertimbangkan, akan menelusuri ya kalau sudah akan seperti itu jangan diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Biasanya dengan kata-kata seperti itu begitu kan ya, biasanya actionnya lama, bisa-bisa begitu kan, biasanya dijadikan tersandra. Ya kalau seperti ini bisa saja kasus Bobi misalnya begitu kan ya, kasus Abdul Ghani yang menyeret nama Bobi dan Kahiyang bisa saja nanti 10 tahun lagi, 9 tahun lagi akan dijadikan senjata ya. Ya siapa tahu si Bobi menjadi wakil presiden, calon presiden ya, lalu kemudian menjadi sandra kepada mereka dengan adanya ya seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya biar tuntas, tidak saling sandra menyandra, lakukan saja, eksekusi aja, gaskan di situ begitu kan, gaskan. Biar masyarakat tahu bagaimana reaksi-reaksi yang kemudian apakah ada dugaan atau bagaimana. Itu aja kok repot begitu kan. Jadi artinya apa? Jangan terlalu banyak mengintervensi ya. Jangan terlalu banyak mengintervensi. Jangan lalu bisikan-bisikan itu, semakin banyak bisikan-bisikan itu semakin pula ya semakin tidak bisa untuk menyelidiki itu semua begitu kan. Artinya apa? Artinya KPK harus independen. Siapapun yang mengintervensi mereka harus menolak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Ria ini, jangan lupa di subscribe.